Selamat sore saudara, salam bahagia, selamat berjumpa kembali dalam ibadah di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu ketiga, yaitu minggu pertama setelah kita merayakan Paskah minggu lalu. Dan oleh karena itu judul dari liturgical calendar Presbyterian adalah Thomas yang bimbang, The Doubted Thomas. Kita akan mengupas bagaimana Thomas ragu-ragu atas Yesus yang telah bangkit itu, tapi justru dari pengakuan Thomas itulah menjadi landasan iman umatnya sebagai kesaksian pertama pada kebangkitan Yesus, yaitu bahwa Yesus adalah benar Tuhan dan Juru Selamat anak-anaknya, umat yang beriman. Nah saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak oleh karenanya. Marilah dengan sujud kita beribadah, sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa surgawi. Seluruh kemuliaannya kita panjatkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan kita akan memulai dengan ibadah ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan dan kesetiaan Tuhan di dalam membimbing anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih sehingga pada sore ini kami boleh dikumpulkan untuk beribadah baik in person maupun streaming Tuhan, di dalam kita memanjatkan bakti kami. Berkati ibadah ini ya Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh diperbarui dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru hingga hidup kami ini menjadi hidup yang berarti. Terima kasih Bapa, dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya, Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan. Dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Here I am to worship. You're my God.
kita lanjut memuji Tuhan dengan lagu Ku Cinta Keluarga Allah. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan.
sembah Kau. Siapakah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Jemaat sekalian, kita masuk di dalam responsive to call, panggilan beribadah. Allah Sang Pencipta memanggil kita ke dalam hadirat-Nya. Allah memanggil kita menjadi kesaksian bagi karya kasih-Nya. Kasih Kristus yang memberi damai, persekutuan umat panggilan-Nya. Terpujilah Kristus Yesus, baginya kami menyembah Dia dengan roh dan kebenaran serta sujud bakti kami baginya. Kita masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 207 ayat 1, 3, dan 4. Ku berseru, hai dunia. Saudara silakan duduk kembali dan sekarang tiba saatnya kita akan berdoa dan saudara bersama-sama dan saudara akan diberi kesempatan untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, dipermuliakanlah Dikau Tuhan di dalam ibadah ini. Kami mohon bagi pembaruan hati sanubari menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia. Allah Bapa Sang Pencipta, dalam cinta kasih-Mu kami berhimpun di dalam bait-Mu. Dikau melingkupi kami dengan cahaya kasih dan anugerah pertolongan oleh Roh Kudus, mengarahkan kami kepada sumber terang Kristus Yesus Maha Mulia. Ampunilah kealpaan kami bila sering kami bimbang melakukan firman kehidupan untuk menjadi pelita hidup kami. Fokuskan jalan kami Tuhan untuk selalu mencari Dikau dengan taat, menjadi misi Injil bagi-Mu oleh sebab penebusan Kristus Yesus saja, hingga kami dapat menjadi pelaksana Injil. Kemanapun kami pergi, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, oleh kebangkitan Kristus Yesus, maka
kehidupanmu dan kehidupanku menjadi hidup yang berarti, hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh dengan optimisme dan sukacita. Oleh karena itulah saudara, pakailah kesempatan hari demi hari untuk taat dan setia sujud kepada Kristus saja, Sang Pemberi hidup baru. Saudara, hingga dengan demikian kehidupanmu menjadi kehidupan yang mulia di hadapan Tuhan dan sesamanya. Sehingga dengan demikian nama Allah Bapa dipermuliakan melalui kita masing-masing. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi pujian persiapan dari Kidung Baru nomor 87 ayat 1, 2, dan 3, Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku, di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar,
bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hidupku. Silahkan duduk. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Inilah firman Allah. Terima kasih. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan yang kedua yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Kita akan membaca dengan silih berganti. Saudara resapi makna daripada pembacaan ini adalah bertekanan kepada Thomas yang ragu-ragu. Mari saudara kita mulai. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sudah murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata, Dia mengurusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang, dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tapi Thomas, orang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian Yesus kembali ke rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia,
ya Tuhanku dan Allahku. Bersama-sama kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah firman Allah. Saudara-saudara, apabila langit dan bumi berlalu, maka firman Allah yang mulia ini tinggal tetap selama-lamanya. Marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang pengasih, sumber rahmat dan anugerah, tolong Tuhan agar firman yang akan kami terima sore ini dapat tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagimu dan terimalah Roh Kudus. Dikatakan Yesus dengan lantang di ayat 21-22 kepada murid-muridnya. Dan demikian pula kepada engkau dan aku sore ini. Saudara, tetapi benarkah engkau telah menerima damai sejahtera itu dari firman Tuhan tersebut? Bukankah banyak di antara kita seperti Thomas yang ragu-ragu? Sekali-kali aku tidak akan percaya, kata dia, sebelum dia mencucukkan tangannya kepada bekas luka-luka Yesus di ayat 25. Ya benar saja dia tidak melihat karena dia tidak ada di situ, saudara. Jadi bukan salahnya Yesus ada atau tidak, bangkit atau tidak, percaya atau tidak percaya, tetapi dia meleset tidak ada di situ. Dia bisa saja rajin, saudara, 7 times 24 hours selama 3 tahun pelayanan Yesus di dunia ini, tapi satu kali dia meleset, dia tidak mendapatkan bagian hembusan Roh Kudus untuk diterimanya. Saudara lihat di hari ke-8, artinya di minggu berikutnya, Yesus tidak mengatakan, tidak mengembuskan Roh Kudus lagi. Saudara, kalau dilihat dari gramatika penulisan ini, satu kali meleset sangat disayangkan. Ini adalah suatu pelajaran, saudara, untukmu dan untukku. Renungkanlah. Kita bisa setia, tetapi kadang-kadang males, streaming saja, tidak usah kemana-mana. Aduh, sayang. Jangan-jangan pada saat engkau pas nggak datang, Yesus datang dan semua yang ada di sini dibawa bersama Dia. Saudara, ini bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, sedialah, siapkan hatimu setiap saat, seperti di dalam kisah pernyataan ini. Dan di sisi yang lain, Yesus tidak mau seorang pun muridnya ragu-ragu atas kebangkitannya yang benar-benar terjadi itu. Saudara, itulah sebabnya Jesus make sure kedatangannya mengunjungi muridnya di hari ke-8 itu. Khusus dipanggilnya Thomas untuk menjadi saksinya. Saudara, hari ini pun demikian. Jangan ada yang ragu-ragu di antara kita. Yesus sudah dengan gamblang menyatakan segala-galanya. Apabila engkau ragu-ragu, tundukkan kepala. Bacalah firman Tuhan. Engkau bisa membaca referensinya dan menanyakan kepada ahli-ahlinya dan mempelajarinya dengan baik dan benar lagi, saudara. Jangan ada keraguan di dalam perjalanan iman saudara. Saudara, anugerah Allah diberikan untuk dinikmati oleh karena iman dan percaya dan bukan atas hal-hal yang emosional. Fakta fisikal atau bukti tertulis bermeterai itu tidak diperlukan. Karena itulah saudara di ayat 28 Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya adalah realita kehidupan. Sesuatu yang ada di dalam kehidupanmu yang engkau jalani.
bersama dengan Yesus dan yang kau percayai. Itulah iman percaya. Jesus, Lamb of God, you are all in all, worthy to be praised. Amen and amen. Puji Tuhan. Itulah saudara statement yang tegas dan dari Kristus sendiri juga dikatakan di dalam kita menjalani hidup ini bersama dengan Kristus. Coba kita menelusuri Thomas, mekanisme apa dan interaksi apa. Menjadikan dia mau melihat faktanya dulu setelah Paskah dan kebangkitan itu. Yesus sengaja bertemu muka dengan murid-muridnya, tetapi dikatakan tadi Thomas meleset di hari yang penting itu, saudara. Dan itu bukannya hoax, apa yang dikatakan teman-temannya, murid-murid Yesus itu kepada dia, kisah nyata dan bukan hoax sekali lagi. Damai sejahtera bagimu sampai 3 kali dalam bacaan itu. Itulah yang menjadi misi utama bagi Yesus terhadap umatnya di dalam setiap perjumpaannya. Begitu juga di awal ministry Yesus di bumi ini sebagai pembawa damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat yang pertama di Yesaya 9 ayat 5 dan 6 dinubuatkan Yesuslah Raja Damai. Yang kedua, Lukas 2 ayat 14 dikatakan diberinya damai kepada umat yang diperkenan. Yang ketiga, Lukas 7 ayat 50, Fatsal 8 ayat 48, pergilah dengan damai. Yang keempat, Yohanes 14 ayat 27, di awal jalan salib dikatakan, damai ku tinggalkan kepadamu. Sekarang dalam situasi Paskah, Yesus sang pembawa pemberi damai mengatakan, damai sejahtera bagimu, disertai dengan hembusan Roh Kudus. Apakah artinya? Artinya bahwa damai Kristus itu hanya dapat engkau dapatkan dengan relasi atau korelasi atau koneksi hidupmu dengan Yesus saja. Hidupmu bersama dengan Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang Yesus berikan pada umatnya bukan cuma berarti pikiran tenang, peace of mind, ada garansi saudara, seperti halnya engkau mempunyai asuransi mobil, engkau merasa nyaman, ada peace of mind. Apabila engkau ditabrak atau menabrak, maka engkau di cover biaya perbaikan yang mahal itu. Bukan demikian. Tetapi damai yang Yesus berikan untukmu dan aku, itu bukan cuma mengcover engkau yang kena musibah, tetapi damai sejahtera itu berarti engkau mempunyai hidup yang berarti, a meaningful life di dalam dunia ini. Engkau mempunyai satu pengharapan baru, bahwa apapun yang kau perbuat di dunia ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itu akan selamanya ada. Dan bahkan perbuatan baikmu akan kau bawa nanti di surga menghadap Yesus. Itu yang dinyatakan oleh wahyu, saudara. Jadi kita bukan seperti orang-orang di luar pagar sana. Engkau boleh bersenang-senang, engkau punya segala kecukupan dan kelebihan harta dan benda. Engkau tidak perlu khawatir itu yang kau pikirkan untuk nanti di sana. Karena toh keturunanmu, anak istrimu, cucumu akan mempersiapkan rumah-rumahan, mobil-mobilan yang nantinya semua kebutuhan bahkan cellphone-mu, saudara, yang nantinya dibakar sebagai pesangon, engkau dapat juga punya kehidupan mewah di sana. Apakah benar demikian, saudara? Tidak benar. Itulah yang dikatakan hoax. Benar mereka membakar hal tersebut, tetapi yang mereka perbuat itu, yang mereka imani itu adalah hoax, benar-benar hoax. Lain seperti kita. Oleh karena itu hati-hati, saudara. Apapun yang kau persembahkan bagi Yesus, itulah yang akan kau bawa. Apapun yang engkau sediakan bagi Yesus,
hatimu, harta bendamu, apapun yang kau lakukan itu bagi Yesus. Tidak akan berhenti sampai di sini saja. Sebagai satu contoh yang paling kecil, saudara, kalau sebentar lagi di tiap minggu as a customer, saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Apapun yang kau masukkan di kantong ini tidak hanya berhenti sampai di akhir bulan untuk semua perawatan ini, biaya gereja. Tidak demikian, saudara, tapi itu akan tetap engkau bawa sampai engkau di sana nanti. Pikirkan dengan matang. Engkau memberikan kecil sebagai apa itu namanya? Satu parameter, engkau pun akan mendapatkan kecil, bahkan sekecil-kecilnya. Engkau memberikan sebaik mungkin, saudara, di dalam kantong persembahan yang sederhana ini, itu pun akan engkau bawa dan engkau mendapatkan yang berlimpah bahkan di sana. Pikirkanlah. Kita tidak bisa begitu pelit terhadap Yesus yang sudah mengorbankan segala-galanya. Bahkan nyawanya sekalipun bagi kita, kau dan aku, mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, Yohanes 14 ayat 27, damai yang kuberikan dunia tidak bisa memberi. Damai Kristus menumpas kekhawatiran. Damai yang menjamin hidup berbahagia, terlepas dari segala macam belenggu dan ancaman, baik fisikal maupun spiritual, serta pengampunan dosa. Damai yang memberi jaminan bahwa kau dan aku bisa menjadi bangsa, umat yang kudus. Damai yang memberi kemampuan bagimu untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Allah Bapa Surgawi. Ayat 19, murid-muridnya khawatir, takut, mereka berkumpul, bersembunyi, dan dengan pintu terkunci. Apakah dengan demikian itu dapat menghilangkan rasa takut mereka? Tidak juga, saudara. Oleh karena itu, begitu Yesus menampakkan diri di tengah mereka, Dia mengatakan, damai sejahtera bagimu. Ini jelas mempunyai arti, saudara, termasuk dapat diartikan menutup pintu adalah menutup hati dan bungkam terhadap siapa-siapa saja. Takut mengatakan tentang Yesus. Sampai-sampai pergumulan pribadi pun dibungkam sendiri. Padahal seharusnya dicarikan solusi dan penyelesaian. Nah, saudara, bila sudah demikian, orang akan tersembunyi di dalam ketakutannya, tetap murung dan kondisi makin tertekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau telah menjadi umat tebusannya, menjadi milik Kristus Yesus. Dia sengaja datang, mendobrak dan masuk hatimu yang tertutup, terkunci rapat-rapat. Diberikannya kepada kita the power to make peace and to be a peacemaker, walaupun dunia menolak engkau. Dengan kuasa Roh Kudus yang dihembuskannya bagimu, serta dan sekarang tinggal bersamamu, jadilah semua urusan, hal ikhwalmu, problemmu diselesaikan, diatasi. Maka seyogianya engkau bebas dan tidak boleh ada tekanan batin sekecil apapun yang dapat meluluh lantakkan pribadimu. Sehingga dengan demikian, saudara, kita dapat berkata seperti pengakuan Thomas tersebut di ayat 28. Yesuslah Tuhanku dan Allahku. Saudara, dari sejak awal penciptaan, Allah telah berfirman. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, berpeganglah kepada perjanjiannya, maka kamu menjadi kesayangan Allah dan kamu menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itulah, saudara-saudara, visi dan misi Paskah atau perspektif Paskah yang penuh karunia. Engkau adalah umat tebusan milik Kristus sebagai bangsa yang kudus. Artinya di dalam segala hal, tiap-tiap hari kita wajib hidup kudus di dalam kebenaran firman. Ini perlu digarisbawahi masing-masing agar engkau tahu apa maksudnya untuk hidup kudus di hadapan Allah.
sebagai satu kondisi kerajaan imam dari umatnya. Perspektif hidup dalam anugerah Paskah seharusnya terus berlanjut di dalam visi dan misi Yesus sendiri. Pertama, 1 Petrus pasal 2 ayat 5, 9 pasal 9 ayat 10. Biarlah kamu juga menggunakan sebagai batu hidup pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Engkau masing-masing punya tugas untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Kristus sendiri. Oleh karena itu kau dan aku harus mengalami fakta-fakta perbuatan besar dari Kristus kepada dirimu sendiri. Saudara, kita harus mempunyai karakter yang baru, pribadi yang baru, yang saleh dan tidak lagi egois yang muncul lagi oleh karena manusia lama kita ini. Saudara, hari ini Yesus Kristus memberikan kita status yang baru untuk kita miliki, dan kau harus tampil bagi sesama untuk saling membagi kasih dengan karakter Kristus seperti yang ditulis oleh Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16 untuk saling mendoakan dan mengoleskan minyak di dalam nama Tuhan. Hendaknya engkau saling mengakui dosa-dosamu dan mendoakan supaya kamu sembuh. Kita yang dulunya bukan apa-apa sekarang menjadi berguna dan menjadi ada apa-apanya. Karena terpanggil sebagai imamat yang menyalurkan kasih Kristus kepada dunia ini. Oleh sebab itulah saudara, bukalah dirimu, kepribadianmu, bukalah segala yang ada padamu untuk menyembah Dia dengan tulus. Baik yang dilihat orang maupun yang tidak dilihat orang. Selalu setia dan menyukakan hati Tuhan dan mengutamakan Dia di dalam segala hal ikhwal kehidupanmu. Oleh sebab itu kasih yang sempurna untukmu, artinya menjadi kasih yang sempurna daripadamu kepada Kristus sendiri, sehingga engkau menjadi milik kepunyaan Kristus yang sempurna pula. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman dan pernyataan Kristus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam kemurahan Roh Kudus berkatilah agar benar damai sejahtera Kristus Yesus menjadi milik kami. Dan selanjutnya Tuhan, agar kami senantiasa terbuka dengan mengembalikan, mengucapkan syukur segala apa adanya pada diri kami. Sering Tuhan kami begitu ego terhadap kepemilikan kami yang berasal daripada Dikau itu. Ampuni kami. Tolong kami Tuhan agar hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan arti, hidup yang memuliakan Dikau, dan hidup yang penuh dengan ketulusan. Terpujilah Dikau ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau ikut Yesus.
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita ungkapkan secara bersama. Kami mohon kita untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya apakah ada permintaan khusus begitu? Ada yang ulang tahun? Saya kira enggak ada. Ada yang lain-lain lagi? Enggak ada. Semua baik. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa, di dalam kasih penyertaan senantiasa memelihara kami Tuhan, dimanapun kami berada. Bahkan terlebih di dalam kasih-Mu, Engkau datang ke dunia ini Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kami. Dan demikian juga Tuhan, diberikannya kami Roh Kudus untuk tinggal serta di dalam diri kami masing-masing, sehingga hidup kami senantiasa pulih di dalam kebenaran dan terang Kristus saja. Ya Tuhan, kami serahkan jemaat ini ke dalam Dikau, di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, di dalam nafkah sehari-hari, di dalam kesehatan sehari-hari.
Tuhan tolonglah kami. Karena hanya dengan pertolongan-Mu saja kami dapat menghadapi hari-hari kami dan diselesaikannya dengan baik. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, agar apa yang dilakukan gereja-Mu Tuhan boleh membawakan saksi dan kebenaran di Kau saja. Ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, berikanlah kami keberanian serta hidup yang berarti di dalam kami membawakan firman kebenaran Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, di atas segala-galanya kiranya Kristus sendiri yang berkenan agar hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan di Kau senantiasa. Dan kami sungguh bersyukur atas Kristus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan warta persembahan. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara jemaat sekalian.
kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat kehidupan kami yang lain-lainnya juga Tuhan. Bapa, pada saat ini kami memberikan persembahan tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, berkati juga jemaat-jemaat yang telah memberikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian pengutusan yang diambil dari Kidung Baru nomor 90 ayat 1, 3 dan 4. Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Ku ingin bagai Maria yang mengasihi-Mu. Hatiku rindu selamanya mengikut langkah-Mu. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku pikul salibku, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu. Kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini baru saja selesai, tetapi sebaliknya pelayanan dan kesaksian-Mu baru saja akan dimulai begitu Engkau meninggalkan tempat ini. Saudara, bersaksilah, saksikanlah bahwa Yesus satu-satunya, Dialah saja juru selamat, penebus, Tuhan dan Allah kita. Sehingga dengan demikian Engkau ada di dalam satu misi perdamaian Allah yang Maha Kasih kepada umat milik kepunyaannya. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you,
Silakan duduk saat teduh dan ikutilah postur.